Jumpa lagi saudara-saudara dalam 8 Ethos Channel. Cerita saya kali ini masih dari masa childhood, masa kanak-kanak saya. Kami ditabrak musang. Ya, betul. Kami ditabrak musang. Sore-sore waktu itu, hampir jelang maghrib, kami bergerak dari Desa Bintang lagi menuju kota Sidikalang. Naik sepeda. Ayah saya membonceng saya. Pas di kitaran kuburan Cina yang saya sebut sebelumnya, tiba-tiba entah dari mana ada seekor musang nyebrang dia. Ah, pasti dia sebenarnya tidak sadar juga kedatangan kami dari arah Desa Bintang yang jalannya menurun. Jalannya waktu itu belum beraspal, tapi jalan tanah berumput yang kalau pedati bisa lewat dengan bagus lah. Itulah jalannya. Jadi karena kecepatan sepeda ayah saya juga cukup tinggi, ya, maka tidak bisa dihindari. Itu musang bertabrakan frontal, perutnya ditabrak oleh sepeda ayah saya kan. Musangnya terpental, berguling-guling, langsung keliangan dia. Kami pun jatuh ke arah yang sebelah. Ada rumput di situ, tidak terlalu masalah bagi kami. Ayah saya dengan sigap segera menuju musang. Dia lompat dan seperti dipeluknya ya, disergapnya itu musang, tidak berkutik musangnya. Lalu dia teriak sama saya supaya saya menanggalkan tali-tali yang ada di sepedanya. Sepeda ayah saya waktu itu adalah sepeda ontel zaman dahulu ya. Selalu ada tali di situ, ada karet di situ untuk membawa kargo biasanya begitu. Saya pun mengeluarkan talinya semua sama ayah saya, musangnya diringkus kemudian diikat kakinya, diikat moncongnya begitu. Udah mau itu musang cukup besar ya, 2 kali kucing adalah, kurang lebih 8 kilo barangkali itu ya. Ya, terpaksalah kemudian ini musang diikat oleh saya di sebelah kanan sepeda dan kami membawa ke rumah ini musang, didorong sepedanya, kami jalan kaki di sebelah itu, saya ikut bantu dari belakang. Gembira kami karena ini rezeki tak diduga ya, tak disangka-sangka kami dapat daging kurang lebih 8 kilogram, rezeki nomplok namanya. Oh ya betul, itu 2 minggu ke depan tiap hari kami makan daging, tidak habis dimakan sekali itu daging musang. Ada yang didendeng dan sebagainya, diangsur-angsur dimakan. Kurang lebih 2 minggu baru habis itu musang. Itu cerita saya. Poin yang ingin saya katakan saudara-saudara adalah itu juga fenomena yang lazim dalam hidup kita. Kita nggak tahu dari mana datang arahnya rezeki. Rezeki itu seperti mendatangi kita. Kita tidak berburu, tapi daging yang datang kepada kita. Dalam hal ini, seekor musang besar menghampiri kita. Tapi jika rezeki datang, jika bisnis datang menghampiri Anda, dan bisnis ini daging semua, masih diperlukan kesigapan dari Anda untuk meringkusnya. Masih diperlukan kecerdasan, kecepatan dan sedikit perkakas untuk membekuk daging ini. Sebab musang itu berbahaya sebenarnya sebagai binatang. Itu giginya, taringnya itu tajam banget. Salah-salah bisa digigit tangan ayah saya kan, itu udah berbahaya. Tapi dasar ayah saya juga orang kampung gitu, terbiasalah menghadapi soal-soal demikian. Di masa mudanya, di masa kanak-kanaknya, ayah saya ini bersama kakek saya terbiasa berburu binatang. Jadi nggak ada yang ditakuti soal itu ya. Maka itulah rezeki besar ini kami bawa ke rumah. Saya berharap Anda pun ke depan ini akan ketemu rezeki nomplok yang mendatangi Anda. Ya, big business ketemu dengan Anda. Tapi prepare, siap-siap, cerdaslah dan sergaplah bahasa Jawanya itu ya. Langsung bisa menangkap, membekuk dan mengikatnya supaya utuh dagingnya, bisnisnya
bisa bawa Anda pulang. Begitu cerita saya, saudara-saudara. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Jansen Sinamo.